bagi juga toh. Supaya kelihatan rapi. Bagus kan kalau laki-laki kasih masuk baju di dalam celananya toh? Bagus kelihatan? Ya, bagus. Kalau perempuannya bagaimana? Kalau laki-laki kalau lihat perempuan dikasih masuk bajunya di dalam rok, rapi kelihatan? Rapi. Bagus kan? Bagus. Baiklah Nana, semua sudah berdiri ya. Kita yel-yel pagi ya supaya menambah semangat kita dalam proses pembelajaran pagi ini ya. Kita tepuk jari satu ya. Masih ingat? Masih. Ya, ayo sama-sama. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, kami siap belajar. Ya? Sudah tahu ya? Sudah dihafal? Ayo kita sama-sama ya. Jangan cuma ibu guru, semuanya harus bersuara bunyi sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, kami siap belajar. Ya? Ayo silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak? Siap? Siap. Ya, baiklah. Sekarang baiklah untuk mendapatkan keberkahan dalam proses pembelajaran pagi ini, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu guru minta ketua kelasnya ya yang menyiapkan, sekalian kita berdoa. Silakan Nak Dika, silakan. Siap, gerak. Cepat gerak. Tangan kepada ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar memulakan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kenapa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Iya, betul sekali kita tutup tangan. Supaya kita siap belajar. Kemudian sebelum kita memulai baik itu dalam proses pembelajaran apapun dalam kegiatan apa harus diawali dengan berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan dan pahala dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, baiklah ibu guru absen ya. Ahmad Sofian. Alfa. Kenapa ya tidak hadir? Sakit iya ya. Andika. Hadir Bu. Aris Chandra. Cantika Ramadhani. Faisal. Inaya. Muhammad Faizullah Abid. Nurjana. Iska. Hadir Bu, bilang begitu ya? Iya. Rizka. Iya. Siti Alisa Kasman. Iya.
menambah semangat kita dalam proses pembelajaran pagi ini, Ibu Guru akan memutarkan sebuah lagu ya, lagu wajib nasional ya. Kita nyanyi bersama ya. Nyanyi sama-sama ya, berdiri semua. memutarkan atau menayangkan video motivasi supaya kita lebih semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran ya.
Semua siap belajar ya? Coba berdiri semua tuh. Berdiri semua ya. Kita sama-sama. Tangan di atas. Tangan ke samping. Duduk yang baik. Kembali lagi ya, tangan dulu. Ya, ayo berdiri semua nah. Tangan di atas. Tangan ke samping. Duduk yang baik. Silakan duduk ya. Bersemangat ya. Kenapa loyo? Semangat. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasan di jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren. Atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam membarismu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, sebagian dari kita juga diantar jemput oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan untuk pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga pipa besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau harus berangkat karena uang saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di sekolahnya. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja lagi. Di usia di mana dia seharusnya hidup di dunia sekolah, ia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Ia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari kecilnya terkena palu bahkan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatumu kurang keren atau sepatumu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus kecantian menggunakan sepatu. Sahabatku yang berbahagia, mulai sekarang jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Ada kritik dan Baiklah anak-anak, bagaimana setelah kalian menyaksikan video itu? Bagaimana pandangan kalian anak-anakku? Ya sedih toh? Ya kita lihat teman-teman kita itu yang di luar sana itu mereka ke sekolah, mereka tidak mempertaruhkan nyawanya ya dengan menyeberangi sungai ya. Kalian tahu kan bagaimana derasnya itu sungai apabila mereka
salah posisi atau goyang sedikit mereka akan jatuh ya, akan hanyut di sungai. Apalagi kita ini, Tika bagaimana nak? Bagaimana nak? Sehat? Iya sehat. Ya. Kita yang dekat dengan rumah, jaraknya kita mau masih lagi malas ke sekolah ya. Di sini siapa kalau misalkan tidak rusak sepatunya malas ke sekolah, lantaran rusak sepatunya siapa di sini? Ya rusak sepatunya malas ke sekolah, atau yang baru sepatunya malas lagi ke sekolah. Tidak semua ya. Jadi anak-anakku tetap semangat ya dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini ya. Semangat. Baiklah. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan Cika. Ya, teks eksposisi ya. Materi minggu lalu itu adalah materi teks eksposisi. Nurjana, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Pengertian teks eksposisi. Teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat argumen dan rumusnya. Ya, betul, betul. Ya, materi minggu lalu adalah materi teks eksposisi. Kemudian, siapa lagi yang masih ingat apa itu pengertian teks eksposisi? Silahkan tangan. Ya, Faizullah. Teks eksposisi adalah rangkaian bacaan yang dimasukkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Ya, betul sekali. Ya, Faizullah dengan Nurjana masih ingat materi minggu lalu ya. Ingatannya mereka masih luar biasa. Betul tangan untuk kalian. Baiklah, siapa yang masih ingat apa unsur-unsur teks eksposisi? Ya, apa bisa? Ya, betul sekali. Kemudian apa yang dimaksud dengan gagasan? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Siti Alisa. Gagasan adalah sesuatu hasil pemikiran, usulan, keinginan, harapan yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Ya, betul sekali. Luar biasa ya, masih ingat materi minggu lalu. Kemudian fakta. Apa yang maksudnya fakta? Ya, silakan Adi Chandra. Fakta adalah hal atau keadaan yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi fakta bersifat objektif. Iya, betul sekali. Biasa ya. Kemudian materi minggu lalu itu terkait ciri-ciri teks eksposisi ya. Siapa yang masih ingat ciri teks eksposisi ya? Silahkan, Cantika. Fungsi teks eksposisi adalah penulisan teks berusaha menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur yang bersifat subjektif dan emosional. Iya, betul sekali. Berarti anak-anakku hebat-hebat ya. Kalian itu semua masih ingat materi ibu guru ya, materi minggu lalu tentang teks eksposisi, kemudian unsur-unsur teks eksposisi dan ciri-ciri teks eksposisi. Baiklah anak-anak, pagi ini ibu guru akan menjelaskan materi kita ya. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu kompetensi dasar menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Bisa dilihat ya? Bisa. Baiklah. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK, siapa yang bisa baca? Cantika, baca nak. Indikator pencapaian kompetensi IPK. Iya. Apa yang pertama? 1. Menganalisis struktur teks eksposisi.
berdasarkan teks yang dibaca. Iya, betul ya. Yang pertama itu menganalisis struktur teks eksposisi berdasarkan teks yang dibaca ya. Kemudian IPK yang kedua yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi berupa artikel. Nilainya populer dari koran atau majalah yang dibaca. Oh iya, baiklah. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menganalisis Struktur teks eksposisi dengan bukti yang mendukung pada teks eksposisi yang dibaca atau didengar dengan jelas. Kemudian Alisa, apa yang kedua nak? Menganalisis kaidah bahasa teks eksposisi dengan bukti yang mendukung pada teks eksposisi yang dibaca atau didengar dengan jelas. Iya, betul. Kemudian adapun materi kita yaitu materi teks eksposisi. Selanjutnya teks eksposisi. Nurjana, silakan. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat argumen. Iya, teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat argumennya atau fakta yang benar-benar terjadi ya. Selanjutnya struktur teks eksposisi. Silakan Siti Alisa Kasman. Yang pertama apa nak? Tesis, pendapat kalimat teks eksposisi ini merupakan bagian yang berisi tentang suatu topik yang berisi gagasan, ide, opini, anggapan, argumen yang dijelaskan terhadap suatu peristiwa. Ya, betul sekali. Bertepuk tangan untuk Alisa. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis. Tesis adalah pendapat ya, merupakan bagian yang berisi tentang suatu topik yang berisi gagasan, opini, anggapan, argumen yang dijelaskan terhadap suatu peristiwa. Silakan Andika yang kedua nak, silakan baca. Argumen pada teks eksposisi adalah bagian dari fakta-fakta yang digunakan untuk menjabarkan pendapat informasi yang disampaikan pada bagian suatu topik dengan menampilkan informasi dan data untuk mendukung kebenaran dan informasi tersebut. Iya, betul sekali. Bertepuk tangan untuk Andika. Struktur yang kedua yaitu argumen ya. Argumen pada teks eksposisi adalah bagian yang berisi fakta-fakta yang digunakan untuk menjabarkan pendapat atau informasi yang disampaikan pada bagian suatu topik dengan menampilkan informasi dan data untuk mendukung kebenaran dari informasi tersebut ya. Ya. Selanjutnya Nurjana, silakan nak baca. Penegasan ulang adalah bagian akhir dari teks eksposisi atau sering disebut kesimpulan. Bagian ini berisikan tentang penegasan pendapat yang disampaikan sebelumnya. Ya, betul sekali. Bertepuk tangan. Ya. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang ya. Pada bagian ini sering disebut dengan kesimpulan. Ya, kesimpulan ya, yang berisi tentang penegasan pendapat yang disampaikan sebelumnya ya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Yang pertama, Alexandra silakan nak baca bisa. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilaan yang berkenaan dengan masalah utama topik yang dibahas. Iya, betul sekali.
Yang pertama itu kaidah kebahasaan teks eksposisi, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang akan dibahas ya. Contohnya seperti kita mengambil kebakaran hutan ya, berarti penggunaan kata teknisnya itu istilahnya yaitu kebakaran hutan ya, kebakaran hutan, kemudian apalagi tuh hutan ya. Kemudian yang kedua Muhammad Izul ya, silakan baca nak. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif, hubungan kausalitas. Contoh, jika maka sebab disebabkan karena, dengan demikian akibat sehingga oleh karena itu. Iya, betul ya. Tepuk tangan untuk selanjutnya Iska, silakan nak. Kasih besar suaranya ya, kasih besar. Ya. Kerja yang menyatakan kegiatan aktivitas pikiran kata-kata yang dimaksud contohnya Ya, Cantika silakan nak yang ketiga. menggunakan kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak Iya. sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata-kata yang dimaksud contoh memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir. Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk Cantika ya. Yang selanjutnya itu menggunakan kata-kata persuasif. Ya, silakan Faisal. Baca nomor 4 ya. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaknya sebaiknya diharapkan perluas. Iya, betul sekali. Ya. Yang terakhir itu menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, dan untuk. Ya. Tepuk tangan dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah paham materinya? Paham. Siapa yang belum paham? Paham semua? Paham. Baiklah anak-anak. Sekarang kita membentuk kelompok ya. Ibu guru akan membagikan kelompoknya ya. Ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 3 orang ya, kelompok 3 orang ya. Ibu guru sebutkan namanya. Baiklah. Kelompok 1 yang pertama Siti Alisa Kasman ya. Tulis ya nak. Ketua kelompoknya Siti Alisa Kasman. Pais nak, kenapa Pais? Kenapa nak? Iya, tidak boleh ribut ya. Yang kedua Nurdana dengan Rizka ya.
Kelompok kedua, yang pertama Cantika. Yang kedua Muhammad Faizullah Abin. Tulis ya nak, tulis nama kelompoknya ya. Yang ketiga itu Piska. Kemudian kelompok ketiga, yang pertama itu Aris Chandra ya. Tulis ya nak kelompoknya, tulis ya. Aris Chandra, tulis nak nama kelompoknya ya. Kemudian Dika, Andika ya. Kemudian Faisal. Yang keempat Inaya ya. Oke? Oke. Coba present dulu. Ya, sudah tulis anggota kelompoknya? Ya, baik. Bikin kelompoknya ya. Duduk dengan kelompoknya masing-masing yang ibu sebutkan ya. Silahkan. Ayo. Duduk dengan kelompoknya. Ayo, baik. Ayo, Cantika. Ayo.
genset kita ada mati ya. Jadi tidak bisa diputar di depan kelas ya, papan tulis. Kita hanya menggunakan laptop. Ya, beginilah kondisi situasi yang ada di kampungnya kita ya. Lampunya itu malam ya, baru menyala lampu. Tetapi semangat kita ke sekolah tetap ya. Harus semangat ke sekolah, harus semangat menuntut ilmu. Nah, baiklah, Ibu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik ya, LKPD, yang akan kalian diskusikan sesama kelompoknya ya. Silakan kelompok 1 perwaliannya, Nurjana silakan. Kemudian kelompok 2 Cantika. Senyum Cantika. Cantika ini. Kemudian kelompok 3 Aris Chandra, silakan Nak. Bagaimana, sudah? Lembar soalnya sudah ya. Ibu Guru minta seluruh anggota kelompok dan ketua kelompok masing-masing kelompok ya harus memperhatikan teman-temannya, harus diskusi ya. Pokoknya kalian harus diskusi, tidak boleh ada yang tidak serius, semua harus serius ya. Ya, baiklah, Ibu Guru kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Silahkan diskusi kelompok ya. Ada yang dipertanyakan? Nah, ya. Apa? Iya, ini ya. Kemudian tulis yang ini sebenarnya ini ya. Ini paham? Iya. Ya. Yang kalian tulis itu nanti kalian bacakan ya. Kayak ini saja kalian tulis. Yang ini sampai di sini. Iya, sampai di sini. Di sini Bu. Iya. Tulis namanya toh, nama ketua kelompoknya dengan anggotanya ya. Harus aktif ya di dalam satu kelompok ya. Ada lagi yang dipertanyakan? Ya, ada Bu. Paham? Ya. Baik, silakan dikerjakan ya. Kamu
Bagaimana, ada yang ditanyakan? Ya, semua harus aktif ya dalam kelompoknya. Nikah ya.
Bagaimana kelompok 3? Sudah selesai nak? Belum. Ya, jangan ribut ya. Ya, semua harus aktif ya. Semua harus anggota kelompoknya dan ketua kelompoknya sama-sama mengerjakan tugas ya. Cari informasinya. Kelompok 1 bagaimana? Iya, sedikit ya, semangat. Kelompok 2? Ya, bagus. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3? Tinggal 10 menit lagi ya waktunya. Bagaimana? Sudah semua? Ya, baiklah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Sudah semua ya tugasnya? Ya, kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 sudah selesai? Ya, tinggal 2 menit lagi ya untuk kelompok 3.
berdiri kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Silakan kelompok 1. Kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa Kasman. Saya selaku moderator. Halo, perkenalkan nama saya Nurjana. Halo, perkenalkan nama saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami yang berjudul menentukan struktur dalam teks eksposisi yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini ada 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi. Sesi kedua tanya jawab. Baiklah, kepada Nurjana saya persilahkan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses pembelajaran mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu, kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Bagian dalam teks eksposisi adalah kebersihan lingkungan sekolah adalah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak cara banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas. Struktur kedua, rangkaian argumen. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Petugas piket biasanya dilakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis. Struktur ketiga, penegasan bulan. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Menjaga kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Selesai. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Saya.
Baiklah. Tadi kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Menentukan struktur dalam teks eksposisi menjawab kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaan saya, di bagian kolom ketiga, kelompok 1 belum membacakan hasil penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, Rizka akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penjelasan. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh seluruh siswa, guru, dan petugas sekolah yang berada di lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah bertujuan untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya melalui kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang mengadakan kegiatan kebersihan lingkungan tersebut. Kegiatan lomba kebersihan sekolah tersebut memicu semangat siswa untuk berlomba-lomba membersihkan kelasnya masing-masing. Baiklah, bagaimana kelompok 2 sudah jelas jawabannya? Ya. Ya, kemudian kelompok 3. Gimana, ada yang dipertanyakan? Ada. Tadi kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Menentukan struktur dalam teks eksposisi menjaga kebersihan lingkungan. Pertanyaan saya dibagi 2, yaitu rangkaian argumen. Kolom ketiga, kelompok 1 belum membacakan hasil penjelasannya. Terima kasih. Penjelasan kedua, salah satu bagian dari kegiatan lingkungan sekolah tersebut biasanya siswa melakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan kelas. Kegiatan membersihkan kelas tersebut dilakukan oleh siswa, mulai dari kegiatan menyapu, menghapus papan tulis hingga mengepel lantai kelasnya masing-masing. Baiklah, bagaimana kelompok 3 sudah jelas jawabannya? Sudah. Ada lagi pertanyaan? Ya. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Silakan ibu kembali ya. Selanjutnya siapa lagi yang akan mempresentasikan diskusinya? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Abdullah Abin. Saya selaku moderator. Saya Denika Ramadhani. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami yang berjudul menentukan struktur dalam teks eksposisi yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini ada 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi. Sesi kedua tanya jawab. Baiklah, kepada Jessica saya persilahkan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menentukan struktur dalam teks eksposisi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi dan menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat dan
menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat semua anggota kelas melakukan kerja bakti, membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaat yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak biasa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga dijamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu kebersihan adalah usaha menurut manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara teratur dan secara terus-menerus. Struktur tesis bagian dalam teks. Kebersihan lingkungan sekolah adalah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas. Penjelasan: kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh seluruh siswa, guru, dan petugas sekolah yang berada di lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah bertujuan untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Melalui kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, banyak sekolah-sekolah yang mengadakan kegiatan kebersihan lingkungan tersebut. Kegiatan lomba kebersihan sekolah tersebut memicu semangat siswa untuk berlomba-lomba membersihkan kelasnya masing-masing. Itulah hasil argumen 2. Di hari Jumat semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan antara murid maupun guru dan murid semakin akrab. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa dipertanyakan. Tadi kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya, menentukan struktur dalam teks eksposisi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaan saya di bab 3 yaitu penegasan ulang. Saya belum paham bagian dalam teks kolom kedua. Terima kasih. Baiklah, Iska akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Selain siswa memberikan kelas selain kelasnya dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, para siswa juga melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan di luar kelas. Setiap hari Jumat siswa melakukan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah atau di luar lingkungan kelas. Kegiatan kerja bakti tersebut bertujuan untuk membuat hubungan antara murid maupun guru dan murid semakin akrab. Baiklah, bagaimana kelompok 1 sudah jelas jawabannya? Belum jelas ya, karena tadi Iska dia belum jelas ya, harus bagaimana membaca ya Iska ya. Apalagi jam 3 langsung jam 3 yang lalu.
bakti membersihkan lingkungan di luar kelas. Setiap hari Jumat, siswa melakukan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah atau di luar lingkungan kelas. Ada lagi pertanyaannya? Itulah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok gua. Anak-anak, sekarang kelompok ketiga ya, kelompok yang terakhir dalam presentasi. Silakan kelompok ketiga. Ayo nak. Jangan bersandar. Maju di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah dulu ya nak. Kelompok 2 lepas dulu bukannya ya. Perhatikan temannya yang diskusi ya. Kalau ada yang kalian tidak pahami silahkan dipertanyakan di kelompok 3 ya. Ayo nak silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Ratu Chandra. Saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Pandi. Perkenalkan, nama saya Naya. Perkenalkan, nama saya Andika. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami yang berjudul analisis kaidah pembahasan dalam teks eksposisi yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini ada 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi, sesi kedua tanya jawab. Baiklah, kepada Pandi saya persilahkan. Baik teman-teman. Baiklah, kepada Petra saya persilahkan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu analisis kaidah pembahasan dalam teks eksposisi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah. Dan sebenarnya, setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting meraih proses belajar, mengajar, dan yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjadi kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu, kebersihan adalah usaha manusia tetap terawat secara terus-menerus. Analisislah kaidah
kebahasaan pada teks eksposisi tersebut. 1. Penggunaan kata kausalitas. Menjaga kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Menggunakan kata mental. 1. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas. 2. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. 3. Di hari Jumat semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah belajar pertama selesai. Penggunaan kata-kata persuasif. 1. Tadi beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. 2. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi peduli terhadap kebersihan. Menggunakan kata rujukan. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Bisa dikelompokkan. Apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Saya dari kelompok 1. Dari kelompok 3 sudah mengatakan hasil diskusi kelompoknya, analisis kaidah kebahasaan dalam posisi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaan saya di bagian ketiga, penggunaan kata kerja mental apa alasan kelompok 3 menuliskan kalimat membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Baiklah, Binaya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 3. Penggunaan kata kerja mental melalui beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas. 2. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. 3. Di hari Jumat semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. 5. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata yang digunakan untuk memberikan respon. Kata kerja ini mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh subjek sebagai bentuk respon akan suatu hal berkaitan dengan topik. Contoh dari penggunaan kata kerja mental yang biasa digunakan dalam tulisan antara lain: diharapkan, memprihatinkan, mengharapkan, mengagumkan, berpikiran, akan, menduga, pendapat, serta berasumsi. Terusnya, bagaimana kelompok 1 tidak jelas jawabannya? Sudah jelas? Bisa didengar jawaban dari kelompok 3? Bisa. Didengar? Iya. Baik, lanjut lagi ya, Nak. Selanjutnya kelompok yang pertanyaan. Ya, aku mau begini dulu ya. Kalau misalkan Nak perhatikan ya, kalau kelompok 3 moderator bertanya, ada lagi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan atau materi mereka belum jelas, angkat tangannya, kasih tinggi tangannya. Saya Bu atau saya, gitu ya. Ya, silakan itu. Tadi kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Analisis kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaan saya di
dibagi ketiga penggunaan kata-kata persuasif. Apa alasan kelompok 3 menuliskan kalimat dalam teks? Terima kasih. Teman kelompok 3 masih mendiskusikan ya jawaban dari kelompok 2. Tempat penggunaan kata-kata persuasif. Satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. 2. Terkadang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. 7. Menggunakan kata persuasif. Kaidah kebahasaan teks posisi dan contohnya. Yang ke-8 yaitu tulisan dibuat dengan memasukkan kata persuasif untuk memberikan pengaruh pada pembaca. Kata persuasif sendiri bermakna sebuah ajakan. Tidak banyak ajakan persuasif juga berisi seruan, himbauan, perintah serta anjuran kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Contoh kata ini yaitu sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, hendaklah, dan sebagainya. Baik. Bagaimana kelompok 2? Kita siap jawabannya? Nah, Alhamdulillah, hasil tes dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3, selamat ya. Kalian sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Tetapi Ibu Guru melihat pada saat pemateri membacakan tugas kelompoknya atau membacakan hasil diskusinya di bagian analisis ya. Analisis kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi ya. Di dalam tugasnya itu kan ada aspek ya. Aspek itu kaidah kebahasaan yang akan kalian tulis ya, yang kalian soal ya, soal yang kalian jawab. Kutipan atau kalimat kata dalam teks itu maksudnya di dalam teks itu kalian tulis apakah kaidah kebahasaan seperti penggunaan kata kerja mental ini masuk di teks eksposisi ya. Nah, itu saran dari Ibu Guru. Kemudian suaranya harus dikeraskan ya, jangan kecil supaya kelompok lain bisa mendengarnya ya. Ya, beri tepuk tangan dulu kelompok kita. Silakan kembali ya. Bagaimana kelompok 1, 2, dengan 3? Ayo
bertepuk tangan. Karena kelompok 1 saat berdiskusi, saat proses diskusi, mereka semua diskusi ya, tidak ada yang main-main ya. Kemudian saat mereka presentasi, mereka juga aktif ya, baik moderator, pemateri dengan penjawab ya. Beri tepuk tangan lagi sekali lagi. Kemudian kelompok 2, nilai diskusinya dengan proses diskusi, nilainya yaitu 92 ya. Saya sarankan kepada Siska ya nak, lagi-lagi membaca nak. Ya, lagi membaca. Pulang sekolah itu baca kembali lagi bukunya supaya ya baca kembali bukunya. Kenapa? Siska serius Siska. Ya, tidak boleh nak. Ya. Pulang sekolahnya harus membaca buku lagi ya. Lagi-lagi membaca buku. Jangan pegang HP. HP itu tidak baik sebenarnya. Bisa kalian pakai HP, gunakan HP pada saat ada tugas ya, ada tugas diberikan kepada guru. Kalau kalian tidak paham bisa lihat di internet. Tapi kalau HP digunakan hanya untuk berfoto, untuk YouTube, TikTok itu tidak bagus ya. Ya Piska, dengan ibu. Ya paham ya? Ya. Serius nih Piska ya nak? Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 nilainya itu ibu lihat ya. Nilainya 94. Ya, kelompok 3 ibu guru lihat semua aktif ya. Walaupun pematerinya sebagian dia lupa ya baca teksnya di bagian atas, tetapi ibu guru yakin kelompok 3 ini hebat-hebat ya dengan kelompok 1, 2, dan 3 ya. Bertepuk tangan untuk semua. Ya baiklah anak-anak. Sebelum ibu guru menutup pelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini angkat tangan. Oh iya, silakan Siti Alisa Kasman. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang digunakan untuk memaparkan sesuatu secara singkat dan jelas. Dari pengertian kita bisa menarik kesimpulan bahwa teks eksposisi adalah untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Teks eksposisi memiliki 3 struktur yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, dan terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Iya, betul sekali deh. Ya, itulah kesimpulan yang dibacakan oleh Siti Alisa Kasman. Nah, kemudian di dalam proses pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran, apakah anak-anak senang dengan materi yang ibu bawakan? Senang. Ya, alhamdulillah. Kemudian apakah jelas materi yang ibu sampaikan? Jelas. Ya, baiklah. Kemudian media yang ibu guru gunakan mudah dipahami? Mudah. Bisa ditampilkannya di depan. Kemudian kita bisa melihat dan menonton ya tayangan video yang ibu guru putar. Walaupun di bagian tayangan eksposisi yang membuang sampah sembarangan, ibu guru tidak tertampil ke depan karena pengaruh listrik ya. Gensetnya kita itu bermasalah dan rusak, jadi perlu diperbaiki. Tetapi kita bisa lihat di tayangan melalui laptop ya. Ya, baiklah anak-anak. Ibu guru akan membagikan tugasnya ya, tetapi tugasnya ibu guru akan kirim di melalui grup WhatsApp ya. Yes. Di sini semua sudah masuk kan di grupnya ya? Di grup
Masuk semua ya? Ya, Ibu Guru sudah mengirimkan tugasnya ya, tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Tetapi pulang sekolah dikerjakan jam 2. Iya, jam 2 diselesaikan dan kirim kembali sama ibu ya, supaya ibu bisa periksa tugasnya kalian ya. Kalau lewat dari jam 2, maka tugasnya ibu guru tidak akan periksa, dianggap tidak mengerjakan tugas ya. Ya, baiklah. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu menulis teks eksposisi. Insya Allah minggu depan ya, kita akan menulis teks eksposisi. Berarti kalian itu menghasilkan sebuah produk ya, yaitu berupa tulisan. Antara kelompok harus menghasilkan sebuah tulisan yang dari hasil pengamatannya kita ya, baik di lingkungan sekolah, baik di pencemaran pantai. Di sini kita berhadapan dengan pantai ya, dekat dengan pantai. Jadi kita bisa lihat kondisi pantainya kita, kemudian kondisi lingkungan sekolahnya kita ya. Ya, baiklah. Adapun pesan moral yang ibu sampaikan sebelum kita menutup pelajaran hari ini, anak-anak setelah pulang sekolah, perhatikan nak, Izul, semuanya perhatikan dulu ya. Setelah kita pulang sekolah, biasakan membaca bukunya kembali, khususnya materi teks eksposisi. Ya, karena teks eksposisi adalah teks apa? Ya, yang berisi informasi dan pengetahuan yang benar-benar terjadi. Kalian baca kembali ya. Kemudian dalam teks eksposisi yang ibu ajarkan ada 3 ya, struktur dalam teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, kemudian argumentasi dan penegasan ulang. Kemudian itu yang terakhir adalah kaidah kebahasan teks eksposisi. Ya, baiklah anak-anak. Ibu guru minta ya, tidak usah ketua kelasnya, ibu guru tunjuk saja yang membaca doa sekalian menutup pelajaran pada hari ini. Ibu guru minta Cantika Ramadhani ya, yang membaca doa penutup. Gurunya siap, 2, 4.